Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa, likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa, fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard wa sama, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN dan para dosen, dan yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, khususnya tamu-tamu dari luar negeri, Al-Habib Zain, Al-Habib Zaid bin Abdurrahman bin Hussein bin Yahya, dan Syekh Samir, beliau dari Jabal Yafi yang dilahirkan di Aden, murid daripada Al-Habib Abu Bakar Masyhur. Dan yang saya hormati sesepuh kita Bapak Ki Haji Ali Mas Haji, Wakil Rais Am, dan yang saya hormati Bapak Ki Ahmad Zaini Mawardi, dan tamu-tamu kita yang ada dari Malaysia, segenap saudara-saudaraku, adik-adikku yang kubanggakan, para mahasiswa dan mahasiswi di UIN ini yang kami banggakan. Kalian adalah harapan kami semuanya. Di pundak kalian dari mulai sekarang harus mempersiapkan diri untuk mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa yang sehingga menjadi regenerasi yang tidak memalukan atau mengecewakan, khususnya kepada kedua orang tua kalian, kepada guru-guru kalian atau dosen-dosen kalian, lebih-lebih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih terhadap baginda Nabi dan pewarisnya, para al-ulama yang sangat terkenal di Indonesia ini dengan wali sembilannya. Lain daripada itu, para pemuka, para tokoh pendiri bangsa ini yang ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan, sehingga merah putih berkibar, yang selalu mengundang kita semuanya panggilan-panggilan tersebut. Kalau mungkin bisa kita terjemahkan, wahai generasiku yang kubanggakan, sejauh mana kalian mengisi kemerdekaan ini yang telah kami korbankan jiwaku, yang telah kami korbankan keluargaku, harta kekayaanku demi kalian,
Apakah kalian akan menjadi pemuda-pemudi regenerasi bangsa ini yang akan memalukan kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Saya tidak mau, tidak perlu jawaban kalian. Tidak, percuma. Buktikan kalau tidak. Orang menjawab tidak mudah. Mengapa saya pribadi berbicara yang demikian? Karena melenturnya nasionalisme yang didasari dengan ketuhanan yang Maha Esa ataupun dengan Pancasila yang di-backup oleh kekuatan agama. Jadi bukan sekadar kekuatan Pancasila belaka, tapi di belakang Pancasila adalah kekuatan agama. Kita bertanya, bila mana kita menggali sejarah-sejarah ini, terutama di Indonesia kaya, sangat kaya, potensi. Negara Indonesia ini yang paling ditakuti. Ditakuti bagaimana menjadi harimau Asia. Itu yang paling ditakuti. Bila mana kita merasa melentur, mencintai kepada bangsa ini, kepada republik ini semakin melentur, jangan diharapkan bisa kita menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Habib Lutfi khususnya kalau melihat bendera berkibar itu malu. Sebab Habib Lutfi sering bertanya pada diri sendiri, sejauh mana kita ikut andil memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Sering bertanya pada diri sendiri. Dan sejauh mana pula kalian mengisi kemerdekaan ini? Isinya ribut terus. Khilafiyah berkembang. Talqin, tahlil, maulud, manaqib jadi bahas. Kita semuanya terlena bubuk oleh begitu dan begitu. Sengaja oleh oknum manusia terkadang dilemparkan supaya kita terlena bubuk dengan permasalahan itu. Akhirnya kita bisa menguak apa yang ada di dalam Al-Quran yang kaya ilmu pengetahuan. Bukan ilmu soal mengatur ideologi saja. Saya kasih contoh satu. Apa suratnya? Sudah banyak yang hafal. Cuma kebiasaan kita kalau membaca surat-surat Al-Quran tidak dilihat terjemahannya, tafsirnya, dan yang terkait dalam ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Yang ditanya apa? Khasiatnya apa? Ya, yang ditanya apa? Khasiatnya, ya ketinggalan terus. Satu contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu thaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma iddabin yakhruju min baini sulbi. Pengertian makna ini hanya untuk ubudiyah belaka. Yang kita ketahui urusan ubudiyah itu penting memang.
Tapi satu sisi kita tidak boleh melupakan dan melalaikan apa diantaranya ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq, pakainya wawunya wawu qasam, demi. Tapi di sini bukan bermakna Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya. Hati-hati menafsirkan. Makna demi di sini maknanya bi'izzati wa jalali wa kudrati wa azamati, itu maksudnya. Bukan Allah Ta'ala demi langit dan torik, bukan. Yang telah aku ciptakan langit, sampai menggunakan kalimat demi, ada apa di situ? Kita tidak sempat menyelidiki bahwa mulai Bismillahirrahmanirrahim was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu thaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Di sini ilmu astronomi, ilmu antariksa. Ini tugas kalian. Di atas langit itu ada apa? Ada ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa, arsy, jannah, kursi, wallahil mahfud, dan lain sebagainya. Dan di bawah langit sampai ada torik, jalan yang mampu membuktikan was-sama'i wat thariq. Siapa? Baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW. Apa buktinya? Ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan, Rasulullah ketika di Isra Mi'rajkan sebetulnya untuk menjawab kalian, untuk menjawab kita semuanya. Di bawah langit itu ada at-thariq, di langit itu ada at-thariq, dan sudah diterjemahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Dan ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan untuk mewakili, menjawab kepada umat apa yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa? Wasyamsi tajri li mustaqarri laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim wasyamsu la yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun, siapa yang tahu? Wa kullun fi falakin yasbahun. Siapa yang menyaksikan? Wa kullun fi falakin yasbahun. Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj, sehingga persis mengetahui bagaimana hitungan bulan, hitungan bintang, hitungan matahari, peredaran dan sebagainya. Sejauh mana kita ini memahami dalam ilmu pengetahuan dalam Al-Quran, ketika matahari memantulkan, yang pertama kali pengaruh ultravioletnya gamma ke lautan, sehingga lautan itu sendiri tidak tersentuh reaksi daripada ultraviolet dan lain sebagainya. Nanti aja. Ayo, ini soal untuk kalian. Al-Quran. Sudah sejauh mana kalian menyelidiki? Bukan mengkaji pengaruh ultraviolet sampai kepada lautan dan bagaimana lautan-lautan itu sendiri, dari pohon-pohonan apa yang ada dalam lautan, ikan laut yang ada dalam lautan, ikan yang tidak bersisik dalam lautan, ikan yang bersisik dalam lautan. Apa yang kalian lihat? Anehnya ikan-ikan itu sendiri
Selamat dari pengaruh ultraviolet. Karena apa? Larutan garam yang ada di dalam lautan itu yang menepis bisa mengembalikan pantulan-pantulan teriknya matahari. Sudah dilidiki? Sudah? Belum? Kapan? Ini PR untuk dunia Islam. Bukan untuk kalian saja, untuk dunia Islam. Bagaimana pantulan matahari pengaruhnya terhadap daun-daunan? Bagaimana matahari pengaruhnya sinarnya kepada tumbuh-tumbuhan? Bagaimana sinar matahari pengaruhnya kepada batu? Bagaimana sinar matahari kepada ikan-ikan yang ada di dalam laut? Dikasih sisik untuk apa? Menepis dari pantulan-pantulan matahari. Sehingga air laut itu sendiri bagian untuk disahkan, yang termasuk sah kalau kita mengambil air wudhu. Karena apa? Netralisir daripada garam yang ada di dalam laut, sah untuk wudhu. Luar biasa Al-Quran yang berbicara. Itulah diantaranya. Dan bagaimana daun-daunan itu sendiri menerima pantulan, maka setiap daun pasti mengkilap. Yang tidak mengkilap berbulu. Untuk apa? Merekam pantulan-pantulan itu. Yang mengkilap itu menolak. Itu luar biasa. Masih banyak lagi kalau kita kupas. Pak Habib tidak mau cerita masalah halal haram, sudah banyak yang ngerti kalau halal haram, ya kan? Tapi sedikit ingin membuka, menguak mutiara-mutiara terpendam yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Min kulli harfin wa nuqtatin, setiap huruf dan titik yang ada dalam Al-Quran itu bagikan mutiara-mutiara yang tiada ternilai harganya. Satu contoh itu. Dan bagaimana pantulan matahari itu sendiri terhadap bumi ini. Coba kalau sudah matahari sudah sore, batas ufuk pergantian malam, pergantian siang dengan malam, bumi ini masih panas. Bukan terus matahari pindah itu lalu bumi ini dingin, tidak. Semua merekah. Dari puri-puri bumi itu keluarkan asap. Bagaikan baja yang baru dientas dari kompor, mengeluarkan asapnya. Maka tanaman-tanaman yang ada di dalam sore hari, kalau orang tua dahulu tidak berani memetik daunnya. Karena apa? Kaget, daun-daun itu baru memasak apa yang dia dapati rezeki dalam bumi ini ketika dia memasak dengan keras pagi sampai sore. Orang tua-tua dahulu, begitu dia petik satu tangkai, mati itu pohon. Karena apa? Sudah capek, kecapean lagi. Kalau orang tua dahulu mengatakan, wah itu tahayul itu. Tidak, secara ilmiah itu tadi. Itu diantaranya. Dan sejauh mana kita mengetahui tentang air itu sendiri pengaruhnya dengan matahari, dengan bumi ini. Sudah sejauh mana kita mempunyai laporan perairan. Sungai ini di Malang sungainya berapa? 10 apa lebih? Coba kita selidiki, per sungai ini kandungan besinya berapa? Yang sungai yang satu kandungan kapurnya berapa? Yang sungai yang satu kandungan belirangnya berapa? Yang satu kandungan kapurnya berapa? Sudah ketinggalan lagi. Pernahkah mengkawinkan antar sungai yang kandungan belirangnya tinggi kita kawinkan dengan yang kapurnya tinggi? Untuk apa? Anti ama. Petani-petani kita sangat memerlukan itu. Stop dengan itu, kita belum pernah mencoba. Dan bagaimana tanah yang mempunyai kandungan kapur yang tinggi? Kalau untuk tanam padi kurang baik, ya, tapi kalau untuk buah-buahan begini, karena apa? Manisnya akan tinggi.
Oh, tanah sini Beb, kebanyakannya kandungan besinya tinggi. Wah, itu untuk penghasilan beras nomor 1. Sudah nyelidiki? Kok belum terus, ini payah saya jadi. Ya, nah inilah kita ketinggalan, terus ketinggalan. Coba kalau kita bisa menghasilkan silang antar bumi di sini, kapurnya kita ambil, kapur bumi ini kapurnya tinggi, kita kawinkan dengan kapur sawah yang besinya cukup tinggi, kita dominasi. Wah, tanaman padinya kan baik, tidak perlu rabuk pupuk yang tinggi-tinggi, perkawinan tanah itu saja. Silang kita belum pernah menyelidiki. Insya Allah Quran tidak akan bohong. Kitanya saja ketinggalan. Itu baru sekelumit. Belum yang hubungannya antar manusia. Di atas membahas astronomi, antariksa, bawahnya membahas anatomi manusia. Apa kaitannya anatomi manusia dengan antariksa? Ternyata kalau lingkaran bumi ini 300 derajat, 360 derajat, berapa? Lingkaran bumi berapa? Bulan 360 derajat. Kalau ruas manusia berapa? Ruas manusia sama 360 ruas. Hitungannya sama. Yang tidak sama siapa? Cuma Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak sama. Kalau manusia kita ini mempunyai tulang kering sama tulang basah yang bersumsum, ini dua. Ini dua, ini dua. Begini bentuknya. Yang ini sama. Tapi kalau Rasulullah tidak. Satu-satu. Selnya satu. Tidak dua tulang. Dan Rasulullah tidak mempunyai tulang centong. Rata. Makanya Abdulil Khalqi alal Idlah. Itu dari sudut itu saja susunan anatominya sudah jauh berbeda dengan manusia biasa. Karena manusia Rasulullah manusia luar biasa. Itulah. Itu satu contoh. Sangat nyolok sekali. Nah, sel-sel yang ada pada otak manusia itu jumlahnya miliaran. Yang hubungannya dengan perbintangan, dikira apa? Jadi sel ini umpamanya jumlah bintang itu 1 miliar, ya sel yang ada pada otak manusia pun sama. Kita bisa memanfaatkan 10%, sudah paling jenius untuk manusia. Bisa mengamalkan 20%, kita bisa melihat dari belakang. Rasulullah full 100% bisa memanfaatkan sel yang ada di dalam kepala, maka Rasulullah bisa melihat dari belakang dengan jelas. Anatomi manusia. Ini hubungannya luar biasa. Ke bawah lagi kita tarik lagi. Wasama idzatir rajm wal ardi dzatis sadq. Ilmu geologi, vulkanologi, bagaimana daya tarik bumi ini, bagaimana daya tarik air dan yang dilepas dari langit yang ditarik lagi kembali kepada bumi. Kita belum jauh memahami dan mau menyelidiki. Semoga UIN ini akan mempunyai bibit-bibit yang jauh untuk bisa menjawab tantangan dunia modern sekarang ini. Bukan waktunya kita berbicara khilafiyah. Jangan sampai Islam setback mau dibawa mundur. Tapi Islam harus maju dengan keintelekan dan ilmuwan kita yang ada di dalam Al-Quranil Azim. Setuju? Syaratnya cuma satu, di samping satu Islam juga Pak Habib juga tanya pada kalian.
sejauh mana kalian mencintai republik ini. Tadi berbicara agama. Kalian apa merasa memiliki Indonesia ini tidak? Jawabannya belum. Kalian merasa memiliki Indonesia ini tidak? Jawab yang tegas. Lepem. Sekali lagi saya mau tanya, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Buktikan kalau tidak. Buktikan kalau tidak. Itu yang penting. Kalau kalian masih memiliki republik ini, bangsa ini, dan masih melekat pada hati kalian, insya Allah yang akan mengoyahkan NKRI mundur teratur melihat kalian. Tuh. Tapi kalau kalian sudah mulai melentur kepada republik ini, kepada bangsa ini, jangan diharapkan Anda akan mengatakan NKRI harga mati. Bohong. Apa? Bohong. Saya mengingat satu waktu ayat turun, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, ila akhiril ayat. Sahabat bertanya ya kepada Rasulullah, sejauh mana ya Rasulullah kita dikategorikan orang yang beriman? Dijawab Rasulullah, idza ahbabtallah, selagi engkau mencintai kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya ya Rasulullah, selagi engkau mencintai utusannya. Yang terakhir di tengah-tengah hadis ini yang sangat kita khawatirkan. Apa diantaranya? Wal yatawfatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepadaku. Bagi oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan umat Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya, dan yang akan menghancurkan bangsa, menafsirkannya kebalik, diartikan kebalik. Artinya kalau mau menghancurkan Islam, jauhkan umat ini kecintaannya kepada nabinya. Ditafsirkannya belok, kebalikannya. Dan sebaliknya, kalau mau menghancurkan bangsa ini, jauhkan kecintaannya kepada tanah airnya. Bila mana sudah tidak cinta kepada tanah air dan bangsanya, bangsa ini paling mudah diacak-acak dan bangsa ini mudah dibenturkan. Ini yang terjadi karena apa? Melentur. Maka apabila kalian sudah mengerti maksud ini hadis, rapatkanlah barisan kita, jajaran kita. Jangan beri kesempatan seujung rambut pun bagi oknum-oknum manusia yang akan memecah belah umat Islam, yang akan memecah belah umat beragama, yang akan memecah bangsa ini, yang akan memecah belah NKRI ini. Kita tanpa memberikan seujung rambut pun kesempatan kepada mereka. Setuju? Benar. Tunjukkan cinta kita kepada Indonesia. Itu bagian pertama kali. Kalau kita sudah melekat kepada republik ini, yang mau mikir mencah belah Indonesia, mikir 27 kali. Saya ingatkan di zaman Pak Karno, karena kalian sudah dewasa, saya kira cukup untuk mudah diajak berbicara. Mengapa di zaman Pak Karno kuat? Padahal persenjataan masih terbatas. Apa sebab? Karena Soekarnoisme. Jiwa bangsa rakyat pada waktu itu sangat mencintai sekali kepada Pak Karno. Kalau kepada Pak Karno, Bung Karno, tidak mau nyebut Soekarno. Di tempat kami Pekalongan kalau nyebut Soekarno langsung saja. Apa mau mak sebut ke Soekarno? Langsung. Paling tidak Bung Karno. Dari kekuatan inilah yang luar
zaman dahulu 5 orang paling top: Soekarno, Gamal Abdel Nasser, Tito, Jawaharlal Nehru, lalu Chou In-lai. Pada waktu itu kekuatan luar biasa. Kamu belum lahir. Sudah persenjataan kalah dengan lain-lainnya, tapi mengapa Indonesia ditakuti luar biasa? Karena apa? Kecintaan kepada bangsa, kecintaan kepada republik ini. Semoga kita menjadi golongan-golongan orang yang mencintai baginda Nabi SAW, mencintai kepada tanah air ini, mencintai para ulama, para aulia, ahli bait Nabi SAW, dijauhkan dari segala dunia perpecahan-perpecahan yang hingga menyeret kita kepada jurang yang merugikan kepada kita semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.